Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semua? Sehat. Ya, pada siang hari ini Bu Lina ingin mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita dari Bu Lina. Ceritanya judulnya Piko si Katak Kurap yang ditulis oleh Endang Lestari dengan ilustratornya adalah Mas Sigit. Dari buku ini kalian bisa melihat gambar apa? Ular dan katak. Pintar. Kira-kira gambarnya ini kataknya sedang apa ya? Berjalan sedang melawan si ular. Berarti kataknya ini kira-kira katak yang bagaimana? Pemberani, karena berani melawan si ular. Ya, sekarang kita dengarkan bersama-sama cerita Bu Lina dengan judul Piko si Katak Kurap. Pada malam hari, Piko bersama dengan ibunya. Tidurlah anakku, tidurlah si buah hati. Pejamkan matamu, ibu akan selalu menemanimu di sini. Demikian ibu Piko yang menidurkan anaknya. Kasihan Piko, tidak ada yang mau bermain dengannya, kata ibu sambil berlalu. Nah, ini kesempatanku. Ibu pasti tidak tahu, kata Piko. Hari ini cerah sekali. Wah, Piko naik apa ini? Naik tangga. Kira-kira mau kemana ya Piko ya? Oh, pergi kemana? Wah, menjumpai teman-teman yang pintar sekali. Ternyata betul, Piko mau menjumpai teman-temannya. Wah, di sana ada keramaian. Pasti aku dapat banyak teman, kata Piko kegirangan. Hai teman-teman, bolehkah aku ikut bermain? Tanya si Piko. Lihat si kurap datang, seru kata hijau. Serentak mereka pergi. Mengapa ya mereka pergi? Tanya Piko dalam hati. Piko pun mencari anak-anak katak yang lain. Nah, itu mereka, gumam Piko bersemangat. Hai teman-teman, namaku Piko. Sapa Piko. Lihat ada katak urap, kata hijau. Jangan mendekat, nanti tertular kurapnya. Oh, kalian takut tertular kurapku ya? Kata Piko baru mengerti. Baiklah, aku melihat kalian bermain saja. Tidak, pergi dari sini, usir si berkak kuning. Kami tidak mau bermain denganmu, sambung si pancet. Lalu, wah, ini kira-kira Piko melihat apa ya? Piko melihat teman-temannya ditangkap oleh ular. Aduh, kasihan. Piko lalu pergi dengan hati sedih setelah diajak teman-temannya tadi. Tapi Piko mendengar suara permintaan tolong. Tolong, tolong. Ternyata teman-teman si Piko ditangkap oleh ular. Hei, ada apa ya itu? Aku harus segera melihatnya. Seekor ular sedang mendesis-desis. Tiga anak katak dalam lilitan ular. Hehehe, hari ini aku akan makan enak, kata si ular. Hei ular jelek, kalau berani lawan aku dulu, tantang si Piko. Oh, baiklah, aku akan menyantapmu. Kamu akan menjadi santapanku yang pertama, ancam si ular. Begitu selesai bicara, ular langsung menyerang Piko. Katak-katak terlepas dari lilitan ular. Mereka melompat berhamburan. Piko ternyata cukup gesit. Ia berhasil menghindar dari tekanan ular itu. Serangan pertama gagal. Si ular bersiap-siap menyerang kembali. Tanpa membuang waktu, Piko cepat-cepat membidik batu dengan ketapel kesayangannya. Plak! Ular kesakitan. Matanya ular sampai berdarah. Si ular meraung, membuka mulutnya untuk memamerkan taringnya.
Lalu dengan membabi buta, ia menyambar katak hijau. Katak hijau luput dari sambaran si ular. Mulut ular masih menganga. Piko mengambil kayu di dekatnya. Siap! Dengan gesit, Piko melompat ke arah mulut ular. Piko mengganjal mulut ular itu dengan sebatang kayu. Ular tidak dapat mengatupkan mulutnya lagi. Ia menjerit kesakitan. Si ular menatap Piko dengan marah, lalu pergi. Piko senang sekali dapat menolong teman-temannya, tapi dalam hati ia sangat kasihan pada ular itu. Hore, kita selamat! Teriak si anak katak. Piko, perbuatanmu sungguh berani. Kamu hampir celaka gara-gara menolong kami. Terima kasih ya. Maafkan kami, Piko. Kami selalu mengejekmu, mengusirmu dan kata si berkak kuning. Sudahlah, sesama teman harus saling menolong. Balas Piko dengan rendah hati. Sore itu, Piko tampak begitu senang. Anak-anak katak mengajak Piko berpesta sebagai tanda terima kasih. Ibu Piko mengintip dari kejauhan. Hatinya bahagia tak terhingga. Piko benar-benar sudah diterima oleh teman-temannya. Nah, itu tadi cerita si Piko si katak kura. Jadi, tadi siapa yang dijauhi teman-temannya? Piko, karena memiliki apa? Dia memiliki kura. Terus akhirnya teman-temannya mau berteman dengan Piko tidak? Iya, mau. Kenapa kok mau berteman dengan Piko? Karena si Piko sudah menyelamatkannya. Dari apa tadi? Dari ular. Ularnya tadi diapakan sama Piko? Mulutnya diapakan sama Piko? Dilempari kayu, pintar diganjal pakai batang kayu sehingga mulutnya ular tidak bisa mengatup lagi, tidak bisa membuka lagi. Akhirnya dia tidak bisa memakan si katak. Iya, terus membuka terus nggak bisa menutup. Jadi dari cerita si Piko katak kurap tadi kita dapat mengambil sebuah hal yang positif, yaitu kita tidak boleh dendam dengan seseorang. Tadi teman-temannya Piko sudah jahat sama Piko, tapi Piko tidak dendam. Piko malah justru membantu teman-temannya. Ini bisa kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, jadi untuk cerita hari ini sampai di sini dulu ya. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Senang tidak? Senang ya. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.